Keluarga Kristen yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera dan salam jumpa bagi kita sekalian dalam santapan harian keluarga di saat ini. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan keluarga Kristen yang terkasih. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih. Tanpa firman-Mu, kami tidak mungkin mengerti diri kami sendiri. Tanpa firman-Mu, kami tidak mungkin mengenal Tuhan. Pada saat ini, kami mohon ya Tuhan, agar setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan boleh mendapat pencerahan dari cahaya firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluarga Kristen yang terkasih, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini, dan hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, santapan harian keluarga Kristen hari ini berjudul Kalesang Hidup. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kata kalesang dalam Kamus Melayu Ambon artinya atur atau mengatur, merawat dengan baik. Jadi, kalesang hidup artinya membuat hidup teratur atau merawat hidup menjadi lebih baik. Orang tua selalu mengingatkan dalam nasihatnya, anak-anak, kalesang hidup itu jua. Artinya, anak-anak hendaklah mengatur atau merawat hidupnya dengan baik. Kalimat ini bersifat teguran atau nasihat yang disampaikan oleh orang tua atau orang yang dituakan atau juga orang yang dianggap layak untuk memberi nasihat. Keluarga Kristen yang diberkati, teguran atau nasihat ini disampaikan sebagai upaya untuk mencegah munculnya berbagai perilaku menyimpang yang biasa berakibat kekacauan, konflik, dan kehancuran hidup bersama dengan orang lain. Setiap hari,
kehidupan dipenuhi dengan berbagai hal yang baik atau yang buruk bagi manusia. Ibarat kalesang kintal rumah, artinya mengatur, merawat halaman rumah supaya tidak kotor tapi selalu bersih. Demikian juga dengan hidup kita. Kalesang hidup merupakan suatu perilaku iman bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, orang tua maupun orang muda, juga anak-anak, wajib membersihkan hidupnya dari berbagai praktek dosa, pelanggaran, dan kesalahan supaya keteraturan hidup dapat dirasakan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini disampaikan oleh Rasul Paulus dalam nasihatnya kepada jemaat di Tesalonika tentang hidup kudus. Keluarga Kristen yang diberkati, kalesang hidup dimulai dari kalesang diri, kalesang suami, kalesang istri, kalesang anak-anak, kalesang rumah tangga, bahkan dalam setiap hubungan, mulai dari hubungan antara dua orang sampai hubungan dengan banyak orang, kalesang hidup merupakan cara manusia untuk merawat hidup supaya teratur, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun dalam hubungan dengan sesamanya. Kalesang hidup akan menghasilkan kekudusan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, tuntun keluarga Kristen untuk merawat hidup menjadi kudus. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin.